ketemu lagi dengan saya Natalia Sunaidi. Nah, kali ini saya undang seorang yang cantik banget dan juga mau men-sharingkan kisahnya. Nah, boleh kenalan dengan Mbak siapa? Aku dengan Mega, aku ibu rumah tangga, kemudian juga seorang parenting antusias dan MUA. Wow, make up artis loh. Nah, Mbak Mega ini tahu hipnoterapi dari mana sih? Tahu hipnoterapi itu sebenarnya karena emang ini sih Bu, waktu aku abis lahiran gitu ya, saat anakku 1 tahun itu memang aku struggle dengan baby blues, dengan postpartum depression gitu loh. Aku kayak ngerasa kenapa sih hidup aku kok jadi gini, gloomy banget gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa sedih terus gimana ya, mungkin orang tuh, tapi aku gak pernah cerita ke orang lain gitu, karena aku ngerasa kenapa sih kok ada perasaan yang gak wajar dalam diri aku, kenapa bisa aku gak kayak sama anakku tuh gak bisa attachmentnya nggak bisa oke gitu, nggak bisa kayak gimana sih happy ada anak gitu. Kayaknya ngelihat anak tuh aku tuh sedih dengan hidup aku kayak gini gitu. Kan nggak kebayang sama aku kok bisa sih ada seorang ibu yang lahiran tuh nggak bahagia gitu loh Bu. Aku ngerasa itu sesuatu yang tidak wajar. Dan itu terjadinya pas setelah lahiran, waktu hamil? Iya. Waktu hamil ya gitu sih, karena ada simptom fisik kayak mual-mual segala macam gitu loh. Tapi sih sibuk dengan kondisi fisik itu aja, maksudnya nggak sibuk dengan kondisi emosional aja. Emang sih swing mood gitu, tapi tetap tuh pas abis lahiran yang terasa kayak gitu banget gitu. Oke. Lalu? Nah ya udah, aku tuh kan dari situ mulailah Bu cari-cari ikut-ikut training self healing segala macam, banyak deh pokoknya self healing itu kan banyak tuh di mana-mana ya Bu. Aku ikut training ini, ikut training itu, sampai suatu hari inilah berkenalan sama Kintari. Kintari yang dari Medan itu ya? Iya. Oke. Ternyata Kintari itu adalah seorang hipnoterapis muridnya Bunda. Ya, Kintari itu memang belajar hipnoterapi di saya, dan dia oke banget, pinter banget. Iya benar banget, dan dia tuh memang hipnoterapis yang hebat juga ya Bu Nat ya. Betul. Aduh ini apalagi nih gurunya, aduh. Iya, aku sempat hipnoterapi juga sama Mbak Kin gitu, dan ya udah dari situ udah mulai tercerahkan, oh ternyata aku punya banyak luka batin bla 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 dan segala macemnya gitu. Dan dari situ sih aku mulai merasa kalau ternyata hidup tuh jadi udah kayak udah kayak ngerasa back on track lah, udah nggak kayak sedih-sedih lagi kayak gitu. Dan dari situ aku jadi mulai berbagi di Instagram, sharing tentang parenting gitu. Pokoknya hidup aku kayak berubah banget deh. Gitu. Sekarang ini beliau ini juga ya lagi belajar hipnoterapi, jadi on the way menjadi hipnoterapis. Nah, jadi seorang hipnoterapis nih. Iya, jadi karena itu berawal dari ini Bu, ketika aku mulai menulis di Instagram, menulis di akun aku tentang parenting gitu, aku nggak tahu kenapa bisa jadi banyak curhat DM-an para ibu-ibu yang mengalami hal yang sama kayak aku. Dan banyak banget loh para ibu yang nggak bisa sabar sama anaknya. Jadi itu bener banget. Iya. Banyak yang merasa, aduh aku gimana ya, kenapa sih kalau anak aku nggak mau makan atau aku tuh jadi mendidih, marah gitu segala macam. Terus mereka kasar sama anaknya, ada yang main tangan segala macam. Terus mereka juga struggle dengan kehidupan pernikahannya gitu loh. Jadi dengan sharingan aku di Instagram itu, mereka merasa terbantu. Mbak Mega terima kasih sudah menulis, Mbak Mega tuh sudah membantu hidup saya. Saya bilang apa gitu, aku tuh ada perasaan itu Bu gitu. Jadi aku ibaratnya sehari-hari aku bilang, kenapa ya saya ada perasaan bahagia ketika saya tuh bermakna buat orang lain, bisa menolong. Nah di situ saya temukan, kok hidup seperti ini menyenangkan ya. Maksudnya saya memiliki makna hidup karena saya bermakna untuk orang lain. Di situ saya merasa, saya sisihkan waktu untuk menulis, misalnya di sela-sela kesibukan saya dengan anak-anak lagi tidur atau apa, saya tetap menulis, saya tetap jalankan Instagram saya segala macam gitu loh. Nah sampai pada akhirnya ada keinginan saya untuk jadi seorang hipnoterapis, karena saya mau bantu orang lebih banyak lagi. Kalau saya tahu tekniknya, kadang-kadang kan terbatas tuh di orang, misalnya ternyata dia juga mengalami child abuse gitu kan, waktu kecil dia punya kekerasan segala macam. Aku kan nggak bisa bantu karena aku tidak ada kapasitas gitu loh. Kalau nemenin curhat doang nggak ada solusinya.
Yes. Gitu. Dan dari situ ya udah aku langsung daftar training hipnoterapinya Bunat gitu loh. Dan aku ngerasa kayak aduh beruntung banget karena Bunat itu kan sibuk banget bolak-balik ke Bali. Dan ini pas lagi ada training dan nggak tahu lagi mau jadwal trainingnya kapan kan tahun ini lagi susah banget gitu. Dan aku merasa semuanya kayak tep gitu. Begitu Kintari bilang, udah Beb, kita kan jadi kayak deket banget gitu ya. Dia, ya udah kamu ikut aja training hipnoterapi gitu. Dia bilang gitu, entah kenapa jalannya mudah aja. Aku daftar kok tiba-tiba aku ada di sini, Bu. Serius. Beneran. Karena kekuatan tekad untuk kita bisa membantu orang lain. Memang itulah kita seorang hipnoterapis, kita punya kemampuan, punya teknik yang kita bisa lakukan untuk membantu orang lain dan itu bisa kita jadikan profesi. Jadi profesi menurut saya hipnoterapis itu profesi yang baik ya karena profesi yang bisa membantu orang tapi juga bisa membantu kita karena kan ya kalau namanya profesi kan juga ada dari sisi tambahan finansial. Oke, lanjutkan lalu. Iya, dan aku nggak ngerti gimana ceritanya tuh ya. Jadi aku tuh udah excited aja, ketemu Bunat aja kayak starstruck gitu loh. Karena aku kan nonton terus YouTube-nya. Aku nonton terus, ih betapa amazing aku bisa kayak gini ya hipnoterapi gitu loh. Aku tuh kuat banget tekad aku. Jadi begitu pertemuan pertama waktu di kelas basic tuh sebelum kelas advance ya kan udah belajar juga udah banyak teknik sebenarnya walaupun masih basic sekali gitu kan. Ibaratnya yang saktinya belum keluar nih. Tapi itu juga udah banyak banget merubah hidup aku, Bu. Oke, coba ceritain apa aja yang berubah ya biar kita tahu. Oke, nah jadi kan gini. Sebagai kita seorang hipnoterapis sebelum membantu orang lain kita membantu diri kita sendiri. Nah, kita adalah klien kita juga. Betul, itu yang Bunat selalu ajarkan. Makanya begitu dapat ilmu training hipnoterapi basic, aku langsung bantu diri aku sendiri. Nah, yang mau aku bantu pertama kali itu adalah coba deh aku tuh lagi mau memperbaiki pola makan. Gitu. Waktu aku datang aku masih pola makannya aku tahu ini makanan sehat tuh seperti apa. Aku tahu betapa aku butuh makan sehat. Aku tahu aku punya alergi eksim yang getting better ketika aku sehat gitu kan. Tapi masalahnya nggak konsisten gitu loh. Ditambah lagi kalau ngelihat makanan yang nggak sehat masih ada rasa, ada hasrat yang cukup besar gitu sampai kan nolaknya kadang-kadang gimana ya susah. Itu masalah semua perempuan juga ya. Nah itu dia akhirnya aku cobalah menghipnosis diri aku sendiri gitu. Aku pakai teknik yang aku melihat dulu masa depan 5-10 tahun ke depan kayak gimana kalau aku tidak konsisten makan sehat. Berarti kamu pakai self hypno. Terus kamu memakai yang kita namakan itu teknik jalan naik jalan turun di mana kita bisa melihat potensi masa depan dan juga konsekuensi masa depan. Itu teknik efektif banget karena itu menghadirkan sebab akibat langsung di alam bawah sadar. Jadi kesannya di depan mata kita. Nah, itu langsung perubahan itu instan pakai teknik itu. Oke, lanjutkan. Bener banget, Bu. Nah, aku ngeliat tuh dua jalan. Jalan pertama kalau aku tetap kayak gini nggak konsisten makan sehat gitu ya. Sama jalan kedua kan ketika aku konsisten makan sehat. Nah, begitu aku lihat jalan hidupku yang nggak konsisten makan sehat, ya ampun Bu, 10 tahun ke depan aku jadi ibu-ibu gendut. Gimana ya? Pakai daster nggak? Aduh, ibu-ibu gendut berdaster. Iya, terus aku duduk gitu, terus ada momen dimana mungkin sih aku ngerasa kayak fisik aku sih nggak gimana. Emang sih ngerasa kaki mulai sakit gitu, kayak mama gitu kaki mulai sakit apa gitu. Kemudian sih, tapi aku nggak ngerasa yang gimana banget sampai akhirnya aku ngelihat kaca tiba-tiba aku ketemu hotspot diri aku lagi menyesali perbuatan aku. Jadi menyesali, aduh kenapa sih waktu muda kok aku tidak lebih merawat diri aku ya, terutama untuk faktor kesehatan gitu loh. Karena beda banget kok 10 tahun ke depan kayaknya gimana ya turun mesin gitu ya, kok nggak sehat gitu. Terus kok penampilan aku jadi kayak gini, padahal kan maksudnya aku seorang MUA dan aku kan memang senang keindahan Bu, maksudnya emang udah centil dari dari lahir gitu ya, emang udah itu kecentilan banget gitu kan, emang senang makeup senang apa gitu. Aku ngeliat aku ibu-ibu, aduh kenapa aku begini banget gitu loh. Betul. Nah terus sama dan sakit-sakitan gitu, dan aku ngerasa aduh kok mulai ada penyakit, kok aku jadi kayak gini gitu. Ternyata hotspot aku ada di rasa menyesal itu karena perbuatan aku. Ya udah, akhirnya pas di jalan kedua 10 tahun ke depan, cantik banget aku. Lucu Bu. Iya. Jadi aku cantik banget gitu loh. Maksud aku badan aku tuh bener-bener proporsional, malah lebih proporsional daripada saat ini. Terus dressnya juga cantik banget dan suamiku tuh ganteng banget. Aku sampai bingung kok suami aku jadi ketularan pola sehat aku Bu. Terus kami lagi berkebun. Jadi kami di situ aku lihat di 10 tahun ke depan kita punya
tanah, karena memang impian aku Bu, aku pengen punya tanah misalnya 2 hektar, 3 hektar entah di mana yang di rumah kami makan dari perkebunan kita organik. Dan itu kesampaian di situ. Aku sampai makan tuh kayak, maksudnya aku kan suka punya couple goals ya sama suami aku. Couple goals kita siapa ya? Couple goals kita, oh Nana Mirdad, Andrew White, nah kayak gitu. Oh mereka kan paripurna ya, cantik dan ganteng. Nah kita pengen kayak gitu juga, dan mereka hidup sehat, pola hidup sehat. Dan aku bilang, wah kalau aku konsisten makan saya, ternyata aku kayak gitu Bu. Kalau enggak aku kayak ibu-ibu berdasar, dan suami aku perutnya buncit banget karena dia tidak terinfluence sama aku. Apalagi suaminya aku pola hidupnya nggak sehat banget, maksudnya bener-bener yang rokok, yang kopinya segala macam, gula yang dia konsumsi itu tinggi. Jadi aku bilang, tidak, aku maunya jalan ini saja yang bagus karena aku sehat, cantik, good looking gitu, dan dan lebih menikmati hidup gitu, kayak hidupnya tuh lebih enak gitu saat itu. Dan dari situ Bu, aku nggak ngerti Bu, ya Allah itu miracle happen dari situ. Aku nggak ngerti, itu kayak ajaib banget. Sekarang aku tuh kayak di kulkas stok makanan saya tuh udah habis nih, buah-buah apa segala macam, aku nyari. Gak banyak pikir beli semua gitu kan. Terus dulu kan ibaratnya kalau mau makan mahal tuh yang enak-enak lah, sushi stick gitu. Kalau buat salad mikir-mikir, satu porsi salad 100.000 mikir-mikir. Sekarang mah udah nggak mikir, pokoknya aku hari ini belum ketemu sayuran nih, pesan atau langsung, pokoknya easy banget gitu untuk itu. Dan yang aneh tuh gini, sarapan tuh aku selalu jadi seneng sekarang tuh kayak es kelapa gitu ya, tapi nggak pakai gula, cuman air kelapa murni sama buah kelapa, terus dipakein alpukat. Wah, sehat banget tuh. Iya, yang mana dulu aku tuh kalau makan alpukat pasti pakai susu kental manis. Jadi makan alpukat yang sama sekali nggak ada gulanya, itu ada sesuatu yang amazing buat aku. Kok aku bisa doyan ya sama sekali nggak ada gulanya, dan itu nikmat banget buat aku. Yang lucunya hari ini tuh waktu sebelum sebelum kelas pun, mulai kelas mulai belajar, aku sarapan tuh, padahal depan aku Mbak Apri lagi makan lontong sayur, tapi nggak ngiler Bu. Sama sekali, kayaknya ngelihat lontong sayur, nasi aja kayak kelihatan tuh udah begah banget, dan makan tuh cuma bisa sedikit banget. Kalaupun makan nasi kecolongan, makan yang nggak sehat, langsung diare. Kayak badan ngeset. Terus Bunat bilang kayak, iya Mbak Mega, kamu kan kurusan Mbak Mega gitu. Iya memang kurusan gitu kan. Aku bilang, masa sih gitu, masa sesakti itu sih? Aku kayak nggak percaya gitu. Sampai rumah nimbang lah, bener Bu, turun 2 kilo. Wah, berarti 2 kilo dalam berapa hari? Minggu kita training. 2 kilo dalam 2 minggu. Jadi memang teknik itu bagus banget. Jadi maksudnya gini loh, teman-teman, kita punya alam bawah sadar, dan kita sebenarnya kalau kita bisa memakai teknik, alam bawah sadar itu berubahnya cepet banget. Nah, salah satu teknik adalah yang tadi yang Mega lakukan, itu jalan naik jalan turun tuh keren banget, karena di situ kita ketahuan hotspot kita kan. Betul. Nah hotspot itu maksudnya gini, hotspot orang itu beda-beda. Ada yang hotspotnya duit, ya kan? Iya, betul. Dia akan kerja keras, pokoknya dia money oriented. Kalau misalkan itu hotspotnya dia, ketika kita nih Herme, nih duit dolar segini nih, dia udah kayak kuda, akan kerja kayak kuda. Nah, tetapi kan nggak semua orang hotspotnya itu duit. Ada yang bukan uang, ada yang hotspotnya itu dia mau dihargai. Kalau dia dipuji, dihargai, gila kamu keren banget ya. Dia makin mati-matian kerjanya. Nah, dan anehnya setiap dari kita ini kita nggak tahu hotspot kita itu apa. Nah, dengan teknik itu kita tahu hotspot kita, hotspot positifnya dan negatifnya. Nah, bagi Mega, hotspot dia ternyata berupa rupawan gitu. Apa sih rupawan itu kan not just beautiful, tapi sehat, bodinya bagus, badannya terasanya enak, itu rupawan gitu. Nah, jadi hotspot dia itu. Jadi begitu seseorang alam bawah sadarnya udah ketemu hotspot, itu kayak bisul yang kepencet. Dia akan teriak. Nah, sehingga perubahan cepet banget terjadi. Nah, jadi sebenarnya dengan hipnoterapi itu kerennya itu adalah kita bisa memakai teknik-teknik tertentu yang bisa membuat alam bawah sadar kita berubah dengan sangat cepat. Dan teknik ini bisa dipelajari, karena itu orang-orang yang mempelajari teknik pikiran ini disebut kita sebagai seorang hipnoterapis. Dan seorang hipnoterapis ini saya selalu bilang ke Mega, juga ke teman-teman, juga ke diri saya sendiri, klien pertama kita siapa? Ya diri kita sendiri. Ini banyak masalah, ini banyak masalah. Nah, dengan kita belajar hipnoterapi tuh kita bisa minimum ya menyelesaikan masalah kita. Plus yang kedua, jika kita mau membantu orang, ya kita bantu dengan kita menjadi hipnoterapis. Yang ketiga, profesi itu kita bisa pakai juga untuk cari uang sebagai profesi. Jadi benar-benar 3 keunggulan kita dapatkan dengan
belajar hipnoterapi. Nah, terus udah makan makanan gitu nggak tersiksa kan, happy kan? Makan Gak sehat tahu kan? ya, happy, maksudnya kayak nggak ngerasa yang aduh makan sehat gitu, enggak. Kayaknya aku happy karena ini membuat aku jadi sehat, membuat aku jadi sesuai dengan value aku, diri aku yang memang aku mau gitu. Jadi aku happy aja, mau orang makan apa juga aku happy makan apa, nggak pakai apa-apa, kenapa gitu. Happy aja sih sekarang gitu. Nah memang kerennya kita kalau berubah dengan hipnoterapi itu kayak gitu, karena kalau nggak berubah kayak gitu, kita lagi diet kan, di depan kita temen kita makan lontong sayur yang kita doyan banget, kita ngerasa aduh hidup nih menderita banget. Bener banget. Aku pengen banget, masa sih hidupku aku kayak begini, demi kurus aku lontong sayur enggak, cuma makan mentahan-mentahan. Nah itu namanya bagi saya itu diet yang penuh penderitaan. Iya. Nggak worth it banget hidup kayak gitu. Begitu kita sudah di hipnoterapi, itu berubah banget. Walaupun kita makan mentah-mentahan atau makan alpukat nggak pakai gula, we are happy. Bener. Happy, dan ketika ada orang makan apapun, kita cuma bilang oke, that's it, tapi nggak kepengen. Iya, dan itu bener-bener happy, dan kita bisa set ke badan kita, dan badan kita ngerti banget karena badan kita itu dikontrol oleh subconscious mind kan. Nah kita kontrol aja, kalau berat badan saya udah kelebihan, udah kamu buang dong. Nah sehingga kan otomatis kan? Iya, otomatis banget kayak gitu. Otomatis. Bener. Terus banyak banget tahu Bu kejadian-kejadian yang amazing yang aku alami setelah aku hipnosis diri aku sendiri, sampai aku aja oh my god, kok bisa sih gitu Bu. Tahu nggak, salah satunya itu adalah masalah keuangan. Itu aku nggak nyangka banget. Maksudnya gini loh Bu, aku ikut training hipnoterapi ini aja kayak sebuah keajaiban gitu loh. Jadi awal tahun ini kayak Januari Februari itu aku habis beli kendaraan, maksudnya beli mobil yang udah cukup menguras tabungan gitu loh. Ibaratnya sisanya berapa sih gitu kan yang aku pegang saat ini, dan itu aku gunakan ibaratnya sama suami aku sebagai dana darurat gitu kan. Gak mau diapa-apain gitu. Dan udah nggak ada lah budgetnya gitu loh. Tapi entah kenapa karena tekad yang kuat gitu ya. Ini aku udah daftar nih ceritanya training basic gitu. Tapi kan belum daftar yang advance, karena advance ternyata biayanya 3 kali lipat. Ya bener. Karena memang kan untuk nanganin klien, untuk profesional. Tekniknya beda loh. Maksudnya lebih ini banget dibandingkan basic gitu loh. Pas saat hari H itu aku rencananya kan udah ambil basic aja gitu. Tapi kan ternyata advance masih buka nih, masih bisa daftar. Di situ aku ngerasa aduh gimana nih, aku pengen banget tapi saat itu uangnya nggak ada Bu, jujur aja gitu. Tapi gimana ya, aku bilang sama asisten ibu kan, Bapri nanti aku WA ya gimana gitu. Tapi aku self hypnosis Bu, self hypnosis banget gitu. Kayak ada waktu kan selama basic kan 2 minggu tuh aku self hypnosis. Jadi pakai teknik apa waktu self hypnosis tuh? Menghancurkan mental block. Oh berarti pakai yang teknik menghancurkan mental block. Aku menghancurkan mental block. Kenapa aku ragu-ragu untuk maju gitu. Itu mental blocknya dihilangin udah. Dan gak ngerti gimana Bu, beneran tuh ibaratnya tabungan cuma diambil setengah doang, bahkan sedikit diambilnya. Tapi Bu, penghasilan aku jadi 3 kali lipat dari biasanya. Beneran Bu, aku gak ngerti. Kayak udah gitu aku tuh promo di Instagram apa gitu ya kan, kayak aku punya catering juga gitu ya, aku punya catering, punya apa, penghasilannya jadi 3 kali lipat. Terus aku ngajar makeup kan, aku ngajar juga tuh ya 3 kali lipat dari biasanya. Dan ya udahlah, terkumpul lah. Nah memang teknik menghancurkan mental block itu keren banget. Itu benar-benar keren banget, karena ternyata dari situ kita tahu bahwa yang menghambat rezeki, kalau kita ngomongin rezeki nih ya, yang menghambat rezeki kita itu sebenarnya bukan semesta, bukan Tuhan. Tuhan semesta ngasih kita rezeki potensi itu banyak banget. Bener, dia ngasih melimpah. Nah tapi kita ini banyak mental block. Jadi saya selalu ilustrasi kayak gini. Kita punya ruangan nih, ruangan kita penuh banget. Padahal mungkin orang lain lagi mau ngasih kita kulkas baru yang mahal, nggak bisa masuk karena ruangan itu kepenuhan. Iya, ilustrasi nah masuk sih. Itulah mental block. Sebenarnya Tuhan semesta orang mau kasih kita rezeki, nggak ada ruangannya karena kebanyakan mental block itu apa ya, sifat ragu-ragu, mungkin dendam, benci sama orang, ketakutan, trauma, sehingga rezeki, kebahagiaan udah ngantri loh. Sebenarnya udah ngantri di sini, cuma ruangan kita penuh. Nah karena itu pakai teknik mental block itu perubahan cepat. Kenapa? Karena kita langsung buang nih emosi-emosi buruk, ruangannya jadi kosong, yang tadinya udah ngantri di depan jadi berebutan masuk. Bener. Jadi instan, entah 3 kali langsung naik 3 kali lipat, entah tiba-tiba kok hoki aja ya, beruntung aja ya. Karena sebenarnya
rejeki itu atau kesempatan itu sebenarnya udah ngantri di depan kita. Kitanya kepenuhan, nggak buang-buang mental blocknya. Nah makanya teknik itu memang keren banget, bagus banget. Dengan teknik itu saya udah ngubah diri saya. Kita udah ubah banyak banget, ribuan bahkan belasan ribuan klien itu yang hidupnya sudah berubah dengan menghancurkan mental block. Mental block, bener Very banget. good. Iya, jadi aku kayak 2 hal itu aja aku amazing banget sama hipnoterapi gitu. Aku bilang, aduh berarti aku udah bakalan bisa nolong orang nih. Terus sama ini Bu, kejadiannya baru aja tadi pagi aku ini Bu, coba hipnosis diri aku lagi pakai teknik regresi untuk melihat tujuan hidup. Oh oke. Nah, kemarin kan Ibu habis ajarin tuh sama aku tekniknya kan. Nah, aku pengen tahu aja tujuan hidup aku tuh sebenarnya digariskan untuk apa sih? Gitu. Nah, aku boleh share nih Bu. Boleh. Jadi memang kita ada teknik regresi. Langsung terang banget gitu loh. Oke, tujuan hidup kamu. Gitu kayak naik kendaraan aku gitu kan. Tapi emang iya sih kayak apa ya? Kayak magic banget momennya gitu loh ya. Oke, Mega, you are a healer. Aku langsung ada yang ngomong gitu, kamu healer, kamu penyembuh gitu kan. Tugas kamu banyak nih di dunia. Kamu harus nyembuhin ini gitu. Nah, tapi kamu sebelumnya digembleng dulu. Kamu harus masuk, kamu harus belajar dulu, kamu harus digembleng dulu dengan kehidupan. Apa digemblengnya? Masa kecil Bu, jadi aku jadi memang masa kecil aku kan broken home ya, maksudnya aku menerima kekerasan, abusive sekali masa kecilnya gitu loh, berat banget masa kecilnya gitu loh, merasa nggak worthy apa segala macem, sampai gongnya di pas abis lahiran itu. Jadi aku digembleng sepanjang hidupku, 20 sampai aku lahiran tuh 20 berapa tahun ya, 26 apa 27 tahun pas aku punya anak itu, sepanjang 27 tahun itu aku digembleng dengan kisah hidup yang bener-bener deh Bu gitu. Ternyata itu pelajaran. Nah, aku harus merasakan penindasan itu karena controlling itu. Biar aku belajar rasa tidak enak itu, aku menghadapi itu, so I can help people dalam keadaan yang tertekan. Wow. Iya, itu rencananya. Terus deng gitu. Iya, jalannya udah bener ke hipnoterapi. Makanya begitu memang udah jalannya aku sebagai seorang healer belajar sama Bu Nat, dimudahkan sekali gitu Bu ternyata. Jadi memang menuju ke tujuan hidup. Memang banyak banget orang yang menjadi penyembuh. Penyembuh itu maksudnya bukannya kayak nenek sihir atau apa, bukan ya. Healer itu kan salah satunya hipnoterapis, dokter juga healer, psikiater, psikolog itu kan juga termasuk penyembuh gitu kan. Apoteker juga. Nah, jadi beberapa orang memang memiliki misi hidup sebagai penyembuh. Itu tipikal banget ya. Mereka dikasih masa lalu yang dahsyat banget. Iya, kayaknya semua orang penyembuh gitu ya Bu ya. Jadi ujiannya itu dia. Jadi gini, kayak kalau teman-teman nih ngerasa gila hidup gue dahsyat banget menderitanya ya. Nah mungkin coba dicek, jangan-jangan Anda jadi healer. Karena tipikal banget orang-orang yang healer itu masa lalunya entah ada kekerasan seksual, ada kekerasan kata-kata gitu kan. Ada yang broken home, pokoknya dahsyat banget. Nah, tapi entah mengapa dia akan masuki momen dia sangat rapuh-rapuh banget. Tapi setelah itu dia survive aja. Nah, intinya supaya dia dikasih tahu bahwa rasanya itu nggak enak banget loh kayak gitu. Nah, sehingga ketika nanti dia nolongin orang, misalkan kita punya klien itu dalam situasi gitu, we will have our heart to them gitu kan. Jadi kita akan menerapi mereka itu dengan gila full hearted, wholehearted banget, karena kita tahu rasa itu nggak enak banget. Nah, itulah yang membuat healer itu ada kan yang healer yang cuma healer doang, atau ada yang benar-benar waktu terapi itu benar-benar tulus waktu menterapi klien, karena biasanya dia udah pernah ngalamin itu. Jadi lebih berempati juga kan, bisa ngerasain perasaan si klien itu gimana, orang yang mau ditolong tuh gimana. Sering kayak gitu Bu, orang aku juga bingung kan, kayak banyak kejadian-kejadian aja. Aku nggak kenal sama orang, sama tetangga aku nggak pernah sapa-sapaan, tapi ketika dia lahiran asinya belum keluar, tiba-tiba di WA aku. Aku sampai susuin anaknya loh Bu, karena sama-sama cowok. Aneh kan? Jadi kayak emang suka ditugasin untuk beberapa hal gitu, dan aku bilang oh ini tujuan hidup aku ternyata gitu loh. Makanya itu dia, aku juga ketemu Bu waktu aku lihat tujuan hidup itu, aku lihat Bu Nat. Kenapa aku dijodohin sama Bu Nat? Itu yang aku bingung. Guru hipnoterapis, guru besar ada loh Bu di Indonesia kan, banyak beberapa orang. Guru-guru. Tapi kenapa aku dijodohinnya sama Bu Nat? Gitu kan, pasti ada sesuatu yang membuat aku didekatkan sama Tuhan ke sini, ke Bu Nat ini kenapa gitu. Dan aku sempat lihat juga, ya memang aku saksikan kalau Bu Nat itu juga selalu ada niat mau membantu gitu. Serius loh Bu, ini kayak
di YouTube-nya Bunat ini aku mau ngomong dari lubuk hati aku yang paling dalam ya, kayak aku tuh kan nontonin ibu gitu, kayak misalnya aku ngefans lah sama ibu gitu ya, ngefans sama Kintari, ngefans sama guru besarnya Kintari gitu loh. Aku lihat ibu juga gitu loh, betapa Bunat tuh, ya ampun, Bunat ini developer sukses loh, bisnis properti serius loh. Jadi Bunat ini kan bisnisnya ya udah hebat lah Bu ya, udah sukses di karirnya gitu. Ibaratnya buka training kayak gini, ngajarin para hipnoterapis baru, itu kan uang receh gitu logikanya kan sampai ada murid nanya kan, Bu Susan, Bunat kan ini kan uang receh, ngapain Bunat masih ngajar? Tapi Bunat bilang, ya saya harus bagi ilmu ini biar banyak orang bisa kebantu. Di situ saya tek, oh pantesan saya dijodohin sama Bunat, karena selalu ada intensi untuk membantu gitu loh. Makanya nih di YouTube ini sama di Bunat aku mau ngucapin terima kasih banyak Bunat. Sama-sama, thank you. Makasih sudah belajar jauh-jauh ke luar negeri, ke guru ini, ke guru itu. Yes. Sehingga bisa menjadi diri Bunat yang sekarang dan bisa membantu banyak orang gitu loh. Dan bisa membantu kita menguasai teknik hipnoterapi yang bisa membantu orang gitu. Jujur aku aja aduh ngomong begini merinding nih, terharu gitu. Jadi aku mau ucapin terima kasih banyak buat Bunat. Semoga Bunat semua kebaikan ibu kembali pada ibu. Amin. Kembali pada keluarga ibu, kembali pada anak-anak ibu. Ibu diberkati, dilindungi, pokoknya dapetin semua kebaikan lah. Balik ke ibu. Aku jadi nangis. Sama-sama. Ya nah, gitu memang deh. Yang kamu tadi cerita yang tentang kenapa banyak orang curhat sama kamu, itu ciri-ciri banget misi healer. Ya. Jadi orang-orang yang healer itu entah kenapa orang tuh dia dicurhatin terus sampai dia bingung, why me gitu kan. Kadang masalah gua aja gua nggak bisa kerjain, tapi kenapa begitu ada orang curhat terus kita bisa jawabnya kan amazing ya. Karena kita nggak mikir kok saya bisa jawab itu orang kok amazing banget. Nah itu memang salah satu ciri bahwa mungkin orang itu atau kamu punya misi hidup sebagai seorang healer. Wah, seneng banget Mega dengar sharingnya Mega ya. Aduh, ikut terharu juga. Makanya aku setiap hari tuh kayak nggak tahu ya, aku kok kayak belajar hipnoterapi tuh ngedengerin Bunat ngomong dari jam 9 sampai jam 4 sore. Tidak bosan, aku tetap aja gitu. Gitu ya tekniknya ya gitu. Wah, ngeliat Bunat tuh. Wah, apalagi kan orangnya energik gitu ya. Tapi waktu kuliah kayaknya ngantuk banget, Bu. Kuliah 2 jam, 4 jam ngantuk banget. Tapi kok sama Bunat enggak ya, itulah ya. Karena orang lagi menjalani misi hidup, semua terasa sangat berharga setiap detiknya gitu. Jadi saya tuh bersyukur banget ada di sini. Ya, saya berharap bisa nolong banyak orang lah yang ada di sana. Nah, jadi teman-teman, Mega ini juga sedang belajar hipnoterapi untuk menjadi seorang hipnoterapis. Wah, keren banget. Karena dengan semakin banyak hipnoterapis, maka bahkan banyak jiwa-jiwa yang bisa tersembuhkan. Karena kan dibilang dunia ini membutuhkan banyak banget healers. Betul. Gitu kan, penyembuh. Karena banyak banget batin yang sekarang sedang terluka. Nah, jadi teman-teman seneng banget nih kita bisa dengerin Mega sharingnya yang luar biasa, yang tulus, yang sampai aduh bikin terharu. Oke, thank you ya Mega atas sharingnya pada hari ini. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye-bye.